Kalau kata sahabat Ali itu mengatakan yang kurang lebih artinya itu, didiklah generasi itu sesuai dengan zamannya, bukan sesuai dengan zamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara ngobrol bareng terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita, khususnya dalam hal peningkatan akhlak ataupun adat ataupun attitude ataupun sikap anak-anak era sekarang ini yang mungkin bisa kita katakan lepas kontrol ataupun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah adab. Oke, para audien yang berbahagia, kalau kita melihat beberapa fenomena atau fakta-fakta, baik itu secara langsung atau melalui media-media sosial yang notabene berkaitan dengan pemanfaatan teknologi yang sudah merambah segala usia, baik itu anak muda, orang tua, bahkan anak-anak kecil, itu sudah sangat meresahkan. Artinya anak-anak seusia SD pun itu sudah memegang namanya HP. Kalau dulu mungkin HP itu tidak bisa untuk mencari atau berselancar di dunia maya, tapi keadaan sekarang HP itu sudah sangat canggih. Berbagai informasi di seluruh dunia itu sudah bisa diakses melalui kalau bahasa orang desa itu ada namanya setan gepeng, itu wujudnya HP. Itu gimana kalau kita biarkan, kasihan generasi muda kita. Kemudian kalau kita tidak memberikan pengetahuan kepada mereka terkait dengan perkembangan teknologi, juga akan mereka akan kudet atau kurang update terkait dengan perkembangan teknologi seperti itu. Kalau kata sahabat Ali itu mengatakan yang kurang lebih artinya itu, didiklah generasi itu sesuai dengan zamannya, bukan sesuai dengan zamanmu. Artinya apa? Anak-anak sekarang itu harus dididik dengan keadaan sekarang ini. Faktual-faktual yang muncul di zaman yang dilalui oleh anak tersebut. Kalau sekarang teknologi itu sangat canggih, maka mereka harus diperkenalkan dengan teknologi. Akan tetapi perlu diawasi. Peran orang tua, peran pendidikan, peran guru itu juga sangat penting. Jangan sampai kalau bahasa anak muda mungkin di lost doll, jangan. Karena apa?
efeknya itu pun sangat besar. Meskipun imbas dari teknologi itu manfaatnya juga sangat banyak. Salah satunya misalkan untuk mempermudah mengakses berbagai hal yang tingkatnya tidak hanya RT, RW, ataupun negara, akan tapi dimanapun berita itu bisa diakses. Maka pengawasan itu sangat penting, sehingga perkembangan dari generasi-generasi muda itu akan terawasi. Jadi mereka itu tidak akan, kalau bahasanya apa ya, mungkin tidak akan kaget. Karena apa? Zaman sekarang itu memang menuntut orang-orang itu harus selalu update, harus selalu mengupgrade dirinya terkait dengan perkembangan yang terbaru. Kalau anak-anak muda itu tidak update, tidak suka apa ya bahasanya, mungkin mencari informasi yang terbaru, dia akan ketinggalan. Maka penting adanya teknologi, adanya pendidikan, sekaligus perkembangan akhlaknya yang ditunjukkan melalui adabnya, yaitu sopan santunnya, kemudian apa ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ya attitude-nya. Maka sering orang itu attitude ini kaya apa tuh? Kok kaya ngono? Seperti itu. Attitude ndi? Nah, itu orang Jawa kan seperti itu. Maka kalau dalam apa ya, makalah itu dikatakan al-adatu fokol ilmi. Artinya apa? Bahwa orang yang memiliki adab, orang yang memiliki attitude baik itu lebih bagus di atas ilmu pengetahuan yang dimiliki. Sehingga kalau kita lihat fenomena sekarang misalnya, banyak orang itu pintar. Bahkan kalau kita mau mencari 1000 orang pintar, khususnya di Indonesia, pasti ketemu. Akan tetapi kalau kita kemudian mencari orang yang beradab, orang yang memiliki attitude, itu agak susah. Karena apa? Ya, kembali lagi bahwa orang yang memiliki ilmu itu belum tentu memiliki adab yang baik. Dengan adanya kecanggihan teknologi, maka dia akan bisa belajar dari manapun, dimanapun, dan kapanpun. Tidak terbatas oleh namanya waktu. Bahkan sambil rebahan pun, sambil tiduran, itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Akan tetapi adab itu tidak bisa. Adab itu ya butuh namanya model, atau sesuatu itu yang ditiru, sesuatu yang menjadi panutan. Kalau dalam bahasa apa ya, bahasa agama itu panutan atau teladan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu suri tauladan kalau kaitannya dengan model ini. Tapi kembali lagi, kan tidak mungkin kita itu kemudian mendidik anak-anak sekarang, generasi-generasi sekarang itu dengan ya ketika zaman Rasulullah. Penting, dasar dulu itu penting. Atau ada namanya
penggunaan waktu. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya zaman, kalau dalam bahasa Inggris ada namanya tenses. Jadi zaman sekarang, zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Itu penting. Karena apa? Zaman dulu itu dijadikan suatu pembelajaran, orang-orang itu menggunakan masa lalunya itu sebagai pembelajaran di masa sekarang. Misalnya begini, kemarin saya memiliki pengalaman kurang bagus, dalam artian, oh kemarin itu saya kok nilainya dalam sekolah saya, dalam kuliah saya itu kok jelek. Maka di zaman sekarang saya harus evaluasi diri. Oh kemarin kok jelek, maka sekarang harus lebih rajin. Nah, itu zaman yang lampau. Oh di zaman sekarang itu ngapain? Zaman sekarang itu adalah sesuatu yang kita itu sedang jalani. Ya, maka bagaimana menjalani zaman sekarang itu dengan sebaik-baik? Misalnya zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang itu menggunakan handphone atau yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Itu bagaimana supaya kita itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Seperti itu. Kemudian masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini kita belum tahu. Akan tetapi kalau kita kembali lagi ke misalnya ada dalam Islam itu kan punya apa ya, motivasi lah, atau mungkin bahasa lainnya apa ya, ya enaknya lah motivasi, bahwa hari besok itu harus lebih baik dari hari ini, atau hari kemarin, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nakal boleh, goblok jangan. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin ya, saya tanya dengan akhlak. Ya bagi anak-anak muda ya silakan berlomba-lomba untuk menjadikan dirinya itu memiliki attitude, memiliki pengetahuan, sehingga kecerdasan yang ada dalam dirinya itu lengkap. Dari segi intelijensinya, dari segi attitude-nya, kemudian dari segi spiritualitasnya itu juga harus lengkap, dan kecerdasan-kecerdasan yang lainnya. Gitu. Ya mungkin itu dulu sebagai pembukaan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.